Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal menjelaskan tentang apa-apa yang haram digunakan berupa wadah atau tempat, khususnya ini wadah atau tempat dari emas dan perak. Dan ada yang boleh, ada yang haram. Faqala wa ba'da bil awal. Faqala wa la yajuzu fi ghairi daratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddati. Yang pertama yang tidak boleh, yang haram, tidak boleh bagi laki-laki maupun perempuan selain keadaan darurat. Menggunakan wadah emas ataupun perak. Kalau sekedar perhiasan untuk wanita boleh. Tapi kalau untuk laki-laki haram secara mutlak. Dalam hadis Sahih Muslim pernah Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, di tangannya ini ada cincin dari emas. Terus oleh Nabi itu diambil, dilempar, dibuang. Wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Kenapa salah seorang dari kalian ini kok mengambil bara api neraka ditaruh di tangannya? Ini baru cincin. Apalagi yang besar-besar. Kalung. Banyak sekarang laki-laki pakai kalung emas. Kalung emas, kalung perak, kalung emas putih atau apa saja istilahnya, itu semuanya haram. Kalau untuk perempuan sebagai perhiasan boleh. Tapi kalau berupa wadah, piring misalnya, atau mangkok dari emas, dari perak, ini semuanya haram. Baik yang menggunakan laki-laki maupun perempuan. Begitupun hukumnya sutra. Sutra ini juga halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki. Selain wadah, apapun juga haram. Misalnya jarum pakai dom, itu pakai emas, haram. Orang kadang pakai susuk, itu susuk pakai jarum, ini haram. Atau kadang sisir atau apapun yang mungkin orang anggap remeh, ini haram. La fi aklin wala fi syurbin wala ghrima. Tidak boleh untuk makan maupun minum ataupun selain makan minum, hanya untuk perhiasan. Misalnya ditaruh di ruang tamu biar
indah misalnya, ini tetap haram. Sendok emas, sendok perak, gelas emas, gelas perak, ini haram semua. Wa kama yahrum istimalu madzukir yahrum ittikhadhu min ghairi istimalin fil asah. Sebagaimana haram menggunakan, begitupun mempunyai meskipun tidak digunakan. Ittikhadnya mengambil milik, mengambil milik. Ya itu tadi hanya sebagai perhiasan atau kebanggaan. Wa yarum aidan al-inau al-matlu bidabin aw fidatin in hasala minatila'i say'un bi ardi alan nar. Begitupun wadah yang disepuh, aslinya bukan emas. Misalnya aslinya itu wadah itu dari tembaga atau dari aluminium, tapi disepuh emas. Ini juga haram. Kalau cara nyepuhnya ini dipanggang di atas api. Jadi keharaman emas ini terutama untuk laki-laki kalau perhiasan itu sudah disepakati oleh seluruh ulama, seluruh madhab, baik itu cincin, kalung, apa itu, anting, jam, bahkan ada orang pakai gigi emas, haram semua ini, kecuali darurat tadi itu. Semuanya haram kecuali darurat, sebagaimana babi itu kan haram kecuali darurat, kalau nggak makan babi mati. Kalau laki-laki kenapa diharamkan? Ya karena ada keserupaan tasabuh dengan wanita. Dan juga di situ ada unsur khuyala, tarofuh, berlebihan, kesombongan yang dilarang. Tapi kalau emas dan wadah-wadah ini nggak ada bedanya, baik laki-laki maupun perempuan semuanya haram. Kalau hanya perhiasan, cincin, kalung, anting, terus yang dipakai buat kaki itu kalau orang nyebutnya apa ya? Apa yang dipakai di kaki? Boleh kalau wanita, karena wanita itu memang tempatnya berhias. Tapi kalau pakai wadah, pakai sendok, pakai sisir, pakai apa ini, mangkok, piring, wadah apapun lah, kantong misalnya, itu semuanya baik laki perempuan itu ya berlebihan, tarofuh, khuyala. Itu emas dan perak itu khusus untuk kenikmatan di surga nanti. Ada riwayat mengatakan mereka yang menghalalkannya di bumi, memakainya di bumi, diharamkan memakainya di surga. Ya berarti entah masuk surga atau tidak itu. Itu laki-laki zaman sekarang itu nggak kenal seperti ini. Banyak yang anak-anak muda itu pakai kalung emas. Walaupun nggak emas, itu sebaiknya laki-laki itu nggak usah pakai kalung, nggak usah pakai gelang, nggak usah pakai anting. Meskipun misalnya kalau dia tasabuh dengan perempuan bisa haram. Andaikan tidak tasabuh, itu hukumnya ya minimal makruh minimal. Kalau tasabuh, man tasabba biqaumin faminhum. Laki-laki yang tasabuh dengan perempuan itu dilaknat dalam hadis itu. Kalau nggak haram itu kalau memang sesuatu itu secara adat digunakan, laki-laki yang menggunakan, perempuan yang menggunakan, itu nggak sampai tasabuh, sandal misalnya. Tapi kalau anting-anting itu dimanapun yang perempuan, kalung
itu ya rata-rata perempuan, gelang perempuan. Laki-laki kok pakai begitu. Itu hukum maksimal makruh, maksimal haram, minimal ya makruh. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairi ma ay ghairi dabal fiddah minal awani. Boleh menggunakan wadah-wadah selain emas perak meskipun awanin nafisah. Wadah-wadah itu termasuk kategori barang mahal atau barang mewah, kaina yakutin, seperti wadah dari yakut, dari intan, dari mutiara, dari zabarjat, marjan, akik, termasuk akik itu kan batu mulia, balur, semuanya halal kalau itu. Dan yang jadi pengecualian juga itu cincin perak, itu halal bagi laki-laki, itu pengecualian. Cincin dari perak, karena Nabi dulu pernah mempunyai khotam cincin dari perak, maka laki-laki boleh pakai cincin dari perak. Dan kalau mau pakai cincin meniru Nabi, sunnahnya Nabi itu pakai cincin itu di tangan kanan, di kelingking kanan, bukan di jari ini, bukan. Kalau mau ikut Nabi itu pakai cincin perak di kelingking, jentik, dan khotamnya itu di dalam, apa namanya, mata cincinnya itu di dalam, bukan di luar. Itu kalau mau niru Nabi. Wa yahrumu al-inau al-mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratan urfan. Haram wadahnya bukan wadah emas, bukan wadah perak, tapi ditambal, misalnya berlubang, terus ditambal dengan perak yang besar. Secara adat orang maunya tambalnya terlalu besar, ini haram, walaupun cuma tambalan. Faz lizinatin, keharamannya tambalan dengan perak besar ini kalau tujuannya untuk perhiasan. Zina ini untuk ya perhiasan atau kemewahan. Fa'inkan kabiratan hajatin jaza ma'al karoha, atau besar tapi tujuannya hajat, mau cari tambalan yang berlubang ini kok nggak ada selain perak, adanya cuma perak ini buat nambal misalnya. Ini karena butuh, nggak ada punya wadah selain ini, wadahnya cuma ini, nah, ditambal pakai perak meskipun besar, itu tidak haram karena ada hajat. Hukumnya tidak haram tapi makruh. Au soghiratan urfan lizinatin, atau tambalan tersebut ini untuk perhiasan, untuk zina, untuk berhias, tapi kecil. Menurut adatnya orang ini kecil, tambalannya kecil, ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Yang haram itu kalau besar. Au lihajatin falaturahu, atau karena butuh kecil maka tidak makruh, apalagi haram. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang punya wadah berlubang, misalnya wadah ini akhirnya mau ditambal pakai perak, hukumnya tafsil 4. Kalau kecil karena hajat butuh, boleh, tidak makruh, tidak haram. Kalau kecil, tambalannya kecil, untuk berhias, tujuannya berhias bukan karena hajat, makruh. Begitupun kalau besar karena hajat, hukumnya juga makruh. Yang keempat, kalau besar tambalannya tujuannya untuk berhias, ini haram. Paham?
Wa amma dzabatu dzahabi fatahru mutlaqan kama shahahun Nawawi. Tapi kalau tambalannya dengan emas ini haram secara mutlak, baik kecil, baik besar, baik untuk hajat, baik untuk berhias, apapun itu kalau emas ini haram secara mutlak. Kenapa kalau emas kok ini tidak ada tafsil? Karena dalam emas ini khuyala atau kebanggaan, kesombongannya lebih dibanding perak. Kalau perak tidak, lebih luas hukumnya kalau perak ini, karena dulu itu yaitu Nabi pernah punya cincin pakai perak. Jadi kalau perak tidak terlalu keras hukumnya, sebagaimana emas. Kalau emas tadi itu Nabi lihat ada laki-laki pakai cincin emas, langsung dia ambil sama Nabi, dilempar, dibuang. Ini kamu, dalam hadis Sahih Muslim itu, kamu ibaratnya menggunakan bara api neraka ditaruh di tanganmu. Faslun fi isti'mali alatis siwaki wa alam.